Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berpuasa di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah memperkenalkan agama ini kepada kita, sehingga apabila kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan kultum dengan tema Nuzulul Quran dengan judul Nuzulul Quran, saatnya mendakwahkan Al-Quran. Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar dan dahaga. Ia adalah bulan turunnya cahaya. Pada bulan inilah Allah menurunkan kitab yang menjadi petunjuk hidup bagi manusia, yaitu Al-Quran. Karena itu, kemuliaan Ramadan tidak bisa dipisahkan dari peristiwa agung yang dikenal sebagai Nuzulul Quran, saat wahyu pertama turun kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Seperti yang tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda di antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Al-Quran bukan sekedar kitab yang dibaca untuk mendapatkan pahala, tetapi ia adalah petunjuk hidup yang menerangi jalan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Peristiwa Nuzul Quran mengingatkan kita bahwa manusia tidak dibiarkan berjalan sendiri dalam kehidupan. Allah menurunkan wahyu agar manusia mengetahui tujuan hidupnya, memahami mana yang benar dan mana yang salah, serta memiliki pedoman dalam membangun kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, sejak dahulu para ulama menjadikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Mereka memperbanyak tilawah, mentadaburi maknanya, dan menghidupkan ajarannya dalam kehidupan. Ada yang menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari, bahkan ada pula yang setiap malam. Bagi mereka, Ramadan tanpa Al-Quran adalah Ramadan yang kehilangan ruhnya. Namun hubungan dengan Al-Quran tidak boleh berhenti pada membacanya saja. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dilantunkan, tetapi juga untuk diamalkan dan didakwahkan. Seperti yang tertuang dalam Quran surat Fussilat ayat 33,
yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, beramal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang muslim tidak hanya terletak pada ibadah pribadinya, tetapi juga pada kesediaannya mengajak manusia kepada kebaikan, yakni melalui dakwah yang paling mulia, mendakwahkan Al-Quran, mengajak manusia kembali kepada petunjuk Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan pesan yang sangat dalam. Ukuran kemuliaan seseorang dalam Islam bukan hanya pada seberapa banyak ia membaca Al-Quran, tetapi juga pada seberapa besar ia membagikan cahaya Al-Quran kepada orang lain. Ramadan adalah momentum terbaik untuk memulai dakwah Al-Quran. Hati manusia pada bulan ini lebih lembut dari biasanya. Masjid-masjid lebih hidup. Orang-orang lebih mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Inilah waktu yang terbaik untuk mengajak keluarga, sahabat, dan masyarakat kembali dekat dengan Al-Quran. Dakwah Al-Quran tidak selalu harus dengan ceramah besar di mimbar. Ia bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti mengajak keluarga membaca Al-Quran, membina anak-anak agar mencintai Al-Quran, mengingatkan teman untuk memperbaiki bacaan, atau membagikan pesan-pesan Al-Quran yang menyejukkan hati berupa quotes-quotes. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, akhlak yang baik juga merupakan bentuk dakwah Al-Quran. Ketika seorang muslim jujur dalam berdagang, lembut dalam berbicara, sabar dalam menghadapi masalah, dan adil dalam bersikap, sebenarnya ia sedang menunjukkan kepada dunia bagaimana Al-Quran hidup dalam dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah Al-Quran yang berjalan atau The Living Quran. Akhlaknya mencerminkan ajaran Al-Quran. Apa yang beliau lakukan adalah penerapan nyata dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, peringatan nuzul Quran seharusnya bukan sekedar acara seremonial saja. Ia harus menjadi momen untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah Al-Quran sudah benar-benar hidup dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya membacanya di bulan Ramadan saja, ataukah kita juga berusaha menyebarkan nilai-nilainya kepada orang lain? Jika Ramadan kali ini kita tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi juga memulai mengajarkannya, menyampaikannya, dan menghidupkan nilainya dalam kehidupan, maka sebenarnya kita sedang melanjutkan misi besar yang dimulai sejak peristiwa nuzulul Quran lebih dari 14 abad yang lalu. Maka di tengah dunia hari ini yang bising dengan berbagai informasi dan ideologi, sehingga banyak manusia yang kehilangan arah meskipun memiliki ilmu dan teknologi yang maju. Di tengah situasi seperti ini, Al-Quran lebih dibutuhkan untuk menjadi cahaya yang mampu menuntun manusia menuju kebenaran. Dan kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk bukan hanya menjaga Al-Quran dalam mushaf, tetapi juga menghidupkannya dalam dakwah dan kehidupan, serta mengajarkannya kepada murid-murid kita atau keluarga kita. Demikian kultum tentang nuzulul Quran. Semoga tidak hanya di Ramadan ini kita dekat dengan Al-Quran, berinteraksi tiap malam, tiap saat kita membacanya, tetapi nanti juga setelah Ramadan berlalu, semoga kita tetap dekat dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Jika itu kebenaran pasti datangnya dari Allah, dan jika itu kesalahan pasti datangnya dari kami pribadi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-birru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.